Alhamdulillahi wa kafa thumma assalatu wassalamu ala abdihi allazi istafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Pada petang ini walaupun sejuk diguyur hujan, tapi tak menyurutkan niat untuk sama-sama menimba kebaikan. Hadir kita di rumahnya ini, insya Allah berbagi rezeki ilmu, dan sepertinya ada rezeki makan juga nampak. Asyik? Masya Allah. Jadi boleh mula-mula. Tapi tetap sampai qamat. Nah, tetap sampai qamat. Jadi itu bersyukur kita digerakkan hati dan dimudahkan untuk hadir. Walau hanya sekedar bertukar senyum, berbagi senang, itu sungguh luar biasa. Apalagi kalau kita belajar pula kepada para ulama kita melalui kitab-kitab yang dituliskannya. Malam ini kita belajar dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pasti kita akan banyak bersalawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sungguh indah majlis yang banyak memuji Allah dan banyak pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak namanya majlis salawatan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Masih bab kathrati turukil khairat. Bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Terakhir kita membahas tentang kullu ma'rufin, hadis Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Segala yang ma'ruf itu adalah sedekah. Hadis pendek tapi Masya Allah mencakup segala hal yang ma'ruf, baik ma'ruf secara syariat maupun ma'ruf secara adat istiadat, yang disepakati baiknya oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Alhamdulillah. Sekarang masuk pada hadis yang ke-19. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi 19 dari bab ini, hadis 135 dari awal kitab. At-tasi'a asyar, hadis yang ke-19, anhu, daripadanya juga, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma akala minhu aw ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharsan fayakul
ya'kula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Rawayahu jami'an wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis 11 ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidak seorang muslim pun. Kenapa muslim? Karena amal itu diterima dengan Islam. Jadi setiap muslim, walaupun disebut tak seorang pun, pasti yang dimaksud orang Islam. Sekarang disebut mamin muslim. Makanya Islam itu membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Maka rugi orang yang tidak masuk Islam, ya, nak kafir namanya atau non muslim namanya, rugi. Sebab apa? Amalnya tidak diterima sebanyak apapun. Makanya kita berkepentingan untuk menyelamatkan setiap orang yang belum Islam. Jangan justru melindungi kekufuran mereka. Ya, mereka jelas tersesat, lalu kita jaga supaya mereka tetap tersesat. Jangan. Sampaikan, ajak, tapi jangan dipaksa. Ajak tapi jangan dipaksa. Sebagaimana mereka juga sibuk ngajak kita, kadang-kadang dipaksa. Ya, kita ini Masya Allah domba-domba yang tersesat. Awak tak pernah nyebut mereka domba dengan ayamnya, tak apalagi domba. Soalnya kalau sebut domba itu kan penghinaan, kecil kalau wangi. Contoh kambing orang namanya ke ya, kambing kan domba saja adiknya. Tapi kita enggak. Jadi sebenarnya ungkapan kafir itu lebih berharga daripada ungkapan domba. Tapi kita enggak boleh marah. Kan menurut mereka, tidak menurut kita kan? Kalau menurut kita domba ya lah. Jadi oleh sebab itu tidak usah marah. Sebagaimana mereka juga tidak boleh marah kalau kita mengistilahkan mereka dengan orang-orang kafir. Karena mereka sendiri yang bilang, kafarna bima ursiltum bih. Kami ini kafir kepada apa yang kalian diutus untuk menyampaikannya. Mereka yang bilang kafir. Cuman awak tidak ngerti dah. Sebuah tidak boleh nyabui kafir itu dia kalau tidak ngerti payah maju. Jadi tidak boleh diikuin. Bangan tidak boleh dia jauh Allah musta'an. Ma'asyarul kiram, tidak seorang muslim pun yaghrisu gharsan, menanam tanaman. Kalimat gharasa dalam bahasa Arab itu namanya tanaman keras. Menanam tanaman keras. Apa contoh tanaman keras? Duyan, Masya Allah. Masya Allah. Boleh? Kambiu, Masya Allah. Sawit, sampuene. Kan termasuk tanaman keras. Iya dah. Buangan. Sontue. Apa lah? Ambai, Masya Allah, manggi dan sebagainya. Pepaya masuk roh? Ada, pepaya tanaman lunak. Jadi seluruh tanaman keras yang ditanam oleh seorang muslim itu sangat berharga baginya untuk mendapatkan atau membuka pintu-pintu kebaikan. Di hadis setelahnya nanti ada juga masuk tanaman lunak. Zara'a yazra'u zar'an. Jadi kalau untuk tanaman lunak pakai kalimat zira'ah. Kalau tanaman keras
dengan ghiras. Kenapa Nabi mendahulukan tanaman keras? Karena tanaman keras ini lama tahannya. Lama tahannya. Tentu sering berbuahnya. Bahkan setelah tidak berbuah lagi bisa dipakai batangnya. Kan ya? Bisa dipergunakan batangnya, daunnya, bunganya, semuanya asal digunakan seperti akan disebutkan hadis menjadi sedekah baginya. Ma min muslim yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sedekah. Tidak seorang pun yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Taib wa ma suriqa minhu lahu sedekah. Bahkan yang dicuri daripadanya juga sedekah. Taib wala yazra'uhu aw yarza'uhu ahadun illa kana lahu sedekah. Dan tidak pula dia dikurangi bagiannya oleh saudaranya kecuali juga baginya sedekah. Ya orang tu ke bapa dua ke mutan kan. Tu sudah itu suang je kawan bagi. Anan lokang-lokang tinyo sodo. Namutan lulu masuk ke kajang awak misal. Kan ya? Akhirnya antu pitinya banyak bodoh piti awak. Itu kalau terjadi tanpa kita ketahui sudah tercatat sedekah. Di sini juga para ulama kaum muslimin menyebutkan segala hal yang bermanfaat dari seorang muslim sekalipun dia tidak niatkan tapi dimanfaatkan tetap dapat pahala. Allah. Ya Bang? Abang buat jembatan putih, buat jembatan walaupun lupa meniatkan tapi digunakan oleh orang lain tetap jadi sedekah. Tetap jadi sedekah. Atau jalan baloca. Kalau musim hujan kan nampak loca kan. Kalau ada orang tergelincir, awak lah berapa kali situ tergelincir. Tiap pergi ke tepian bos ember batu, satang situ. Ya kan? Kalau sampai 3 kali sahilah 3 ember bang. Kalau 30 air lah 90 ember tak cukup dah. Cukupnya. Tapi kalau sekali abang gombo bos sekali timbut, panik wadah. Makanya buya kami dulu di Darun rahimahullah taala cadianya. Jadi suo tiap katapian dia mau batu. Ya tiap katapian. Tapi kalau cucu bawa gotong royong sakit air, sakit pinggang deh kan. Tapi tiap mandi sambil nyolong isi ember, sudah itu tatiang bo ke pondok. Alhamdulillah. Tekanang lagi. Ndak atus nya ndak di pondok tinggi, orang kampung monjo. Orang kampung monjo dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya sudah gedung deh di Ansar-Sutri. Nah, diniat tak diniatkan yang seperti ini sedekah, apalagi kalau memang dari awal dia niatkan. Ya Allah, saya bertanam ini, saya niatkan siapapun yang lewat silahkan diambil. Ya, asal jangan bawa kambui. Ya, asal jangan bawa kambui, plastik bolehnya. Ini kalau lima bawa kambui, satu batang tak lama dia. Tapi kalau plastiknya tak banyak di sebatang tu insya-Allah jalannya. Apa saya? Buat dia air. Makan dek bawa misalnya sedekah. Ya, makan dek tupai sedekah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bahkan ada di antara orang yang bercocok tanam seperti ini, misalnya tanam gandum, dia datang burung dia tidak usir. Caklah makan dia. Subhanallah, sengaja lapela. Datang pianggang, pianggang tu soal masalah. Pianggang non dimakan dia ndak abi, non ditinggal dia rusak. Itu masalah.
Kalau ikut terpaksa dihalangi. Nah, kalau lain cara buang kan cik makan ya kan, sudah itu kanyang pulang lah. Tapi kalau pianggang ya Allah ya Rabbi, mancik macam itu juga. Dah habis dia dikoyak-koyak dah. Kan ya? Dia caca dah. Mau mancik itu. Mau mancik. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat ya rahmati Allah. Jadi min muslimin yaghrisu gharsan fa ma ukila illa kana ma ukila minhu sadaqah. Dimakan dari itu disebutkan siapa yang makan dalam hadis tersebut, setelahnya nanti oleh baik manusia atau hewan atau sesuatu apapun, termasuk semut yang makan, kecuali baginya sedekah. Ini sejalan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, fi kulli kabidin rabbin sedekah. Pada setiap jantung yang masih berdenyut, kalau kita hidupi ada sedekah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Tidak dikurangi bagiannya oleh saudaranya kecuali juga baginya sedekah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ada cerita dua orang bersaudara bercocok tanam. Padoi berdua-dua. Yang seorang lah bini, lah keluarga, yang seorang masih bujangan. Setiap selesai panen, mereka berbagi sama banyak. Di waktu malam, tapi dia adi ana lomba bini. Abang dayan lomba bini. Masa bagian kami sama banyak. Inyo nak banyak di rumahnya bampek dan salah. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan dekat malam-malam jago dia masuk padinya ke dalam goni, dianton dia kayak tampil abangnya nyimpan padi. Dah sabunya dah. Kasan abangnya lebih kulah. Adik dah nak babi inilah. Ya, kalau sama je bagian dan jenya bilolnya kan babi inilah. Subhanallah. Akhirnya dia ambil lah gani dah. Dia ambil lah bagiannya antara ke sampai dia. Kreatif memangnya. Kreatif. Allah Maha memiliki hati manusia. Makanya kaum muslimin memikirkan uang tak pernah rugi. Memikirkan orang tak pernah rugi. Dia memikirkan abangnya, lalu Allah gerakkan hati abangnya. Jadi ketika jago pagi, nya kalau malam kan tak nampak nora jago pagi. Dah luar tapi lawa ben segoni kekian. No sancen itu je. Akhirnya tambah yakin bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Memang sedekah tak mengurangi kaum muslimin. Silakan dirasakan. Subhanallah. Ada kalanya nominal tak tambah. Sedekah naik tetapi kita semakin berkecukupan. Itu sering dirasakan oleh orang-orang yang rajin bersedekah. Yang rajin bersedekah. Tanya, apa-apa tak pernah masuk uang? Tak betul uang soal tornya. Tak masuk uang. Gaji sedih tujuhnya. Pendapatan sedih tujuh. Tapi justru biasanya ketika tak bersedekah, habis utangnya. Ikan tak utang terbayar, teransur dan makan cukup, hidup tenang dan bahagia. Kenapa kaum muslimin? Nabi katakan la yanqusu malun min sadaqah. Harta tak berkurang dengan sedekah. Tadi cerita ada seorang petani, dia juga seorang ulama yang juga zuhud. Asal datang ungge ke kebunnya, tak pernah dia lalu dah. Caklah makannya. Awak lu sampai kau kira sih, Sebab gue tong tu apa nama ketuntuang, apa nama orang?
kalian tuang babak uang ya, bahkan uang guys itu guys uang dan uang guys itu nah jenteng gue nagen datang ongge pada ongge kudidinya ongge kudidi bapola banyak makan memang ya sudah itu bapikir lo dulu alun kanyang makanlah tatangkok loh iya kan Nasallallahu. Tapi subhanallah beliau percaya tapi tetap cukup hasil dari pertaniannya cukup membiayai keluarganya ma yang kusumarun dan sedekah harta tak berkurang dengan sedekah. Makanya subhanallah hadis ini luar biasa ya, hadis ini luar biasa. Satu, umat Islam ini adalah pelopor dalam menghijaukan bumi ini karena secara eksplisit Nabi menghasung kita untuk selalu bercocok tanam. Tidak pun kita makan, tapi dimakan oleh hamba atau makhluk-makhluk Allah itu sedekah bagi kita. Bahkan kayu-kayu yang tidak kita makan buahnya misalnya, tapi ada unggas atau burung yang memakan, atau mungkin ada binatang yang memakan. Di samping menjaga hijaunya permukaan bumi ini, kita juga bersedekah kepada makhluk-makhluk Allah Taala. Yang kedua, bahwasanya dengan menghijaukan itu termasuk andil kita juga menyiapkan atau mencukupi suplai makanan bagi para makhluk Allah. Nah, kalau kita siapkan makanan baginya, ungge pada berdoa bang? Ungge pada berdoa? Pandai. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam, ini kan tahu ontu dia cakap seluruh makhluk, hewan-hewan. Nak solat istisqa, tiba-tiba di lapangan lah banyak samui, mangkek tangan berdoa. Apanya Nabi Sulaiman? Lah sudah lah diwakili wadah doa mereka lebih mustajab ada kita. Awasnya doa tidak berdosa, kan tidak berdosa. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala, adik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena al-bahaim, kalau bukan karena hewan-hewan ternak, dan orang-orang miskin, ya kita tak akan diberi hujan oleh Allah karena banyaknya maksiat kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini hadis ini mendorong kita untuk senantiasa aktif untuk bercocok tanam, karena penghijauan itu ya adalah sedekah bagi kita. Ada sedekah bagi kita, apalagi kalau ada menghasilkan buah. Ya tanam limu, kembang buahnya ya enggak dijual juga sedekah bagi keluarga karena adalah nafkah bagi mereka. Tanam apa boleh padi bau kan lama mat, kalau padi bau boleh pada padi lama, baunya pun sedang ya, baunya pun lama padi bau. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu maka Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini di bab kasrati abwabil khairat atau babil khairat, banyaknya pintu-pintu kebaikan sebenarnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita masuk surga dan dapat nikmat. Baik, masuk waktu. Nah, kita azan dulu dan kita lanjutkan selepas azan Isya, insyaallah.
Asyhadu an la ilaha asyhadu an la haula wala la haula la haula wala la haula Allahu akbar wa nashhadu an la ilaha illallah salatu kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan riwayat yang selanjutnya. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat Imam Muslim, qala, Nabi bersabda, fala yaghrisul muslimu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, fayakula minhu insanun, lalu dimakan oleh manusia, wala dabbatun atau hewan, wala thairun atau burung, illa kana lahu sadaqatan atau illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah, kecuali itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Karena memang sebagian tumbuh-tumbuhan itu panjang umurnya, dan ini disebut sampai hari kiamat. Wallahu a'lam, itu tandanya bahwa kebaikan itu tetap bersambung baginya. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat lagi dari Imam Muslim, la yaghrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman keras, wala yazra'u zar'an, dan tidak menanam tanaman lunak atau seperti sayur-sayuran dan sebagainya. Fayakulu minhu insanun, lalu dimakan oleh manusia, wala dabbatun, dan tidak pula dimakan oleh hewan, wala syai'un, dan sesuatu apapun, illa kanat lahu sadaqah, kecuali menjadi sadaqah baginya. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini di samping riwayat Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi bahwa ya menanam itu
adalah sesuatu yang besar fadilatnya, merupakan satu pintu kebaikan yang banyak buahnya. Maka oleh sebab itu kita tidak rugi menanam. Bahkan sebaik-baik jalan mencari rezeki yang mungkin secara resiko tidak terlalu besar adalah menanam yang tumbuh dan memelihara yang bernyawa. Ya, nah, kadang-kadang itu bisa dipadukan dalam satu kesatuan. Misalnya tanam padi. Nah, padi kan banyak umpui lah. Umpui bisa tuak kabau. Ya. Sudah itu daun padi, apa makan besok? Kabau juga, bisa tuak kabau. Umpui itu kabau. Nah, sudah itu bonca bisa tuak ikan balui. Atau langkalang, limbah, dan sebagainya. Sah? Kemudian apa lagi? Jeraminya. Untuk kabau juga. Untuk kabau sah dulu mana? Nah, dan sebagainya. Nah, kabau untuk siapa? Dakwah. Jadi kadang-kadang bisa dengan ini, atau ubi misalnya. Ubi daunnya bisa dimanfaatkan untuk awak ya. Nanti itu awak ya. Pucuk ubi itu awaknya. Nah. Kemudian daunnya bisa untuk kambiang misalnya. Isinya awak juga. Untuk awak juga, tapi bisa juga untuk ayam. Sah? Bisa untuk ayam, bisa untuk ikan. Buat pelet dan sebagainya. Tidak ada yang terbuang. Batangnya bisa tanam bisa tanam kembali, atau tidak jadi pagau. Walau bio kan bisa jadi pagau, itu pun tumbuh dan berdaun. Apalagi tanam rambutan, demikian juga tanam limau, demikian pula. Jadi kaum muslimin, kalau demikian halnya, sampai Nabi SAW mengatakan menjelang kiamat pun kita mesti bertanam. Sampai-sampai Nabi katakan, idza qamat ala ahadikumul qiyamah wal fasilatu biyadihi falyaghrisha. Andainya kiamat datang, seseorang dari kalian memegang bibit untuk ditanam, maka tanam, tetap berpahala. Sampai begitu kaum muslimin muslimat. Artinya tidak kan mungkin juga tanam nak tabang ni apa kan ya. Cuman begitulah Nabi memberikan apa namanya, dorongan karena besarnya fadilat menanam itu. Makanya rugi kita kalau ada lahan-lahan kosong yang tidak kita tanam. Tanam apa yang bisa kita tanam? Kalau mailin jangan amat tua aja tanam. Kan matua ndak dulin pun tumbuh aja, memang tanam hutan asal kan ya. Atau duit. Atau duitnya duat. Salam dah sawak dah, Pak. Daun salam batang. Buah dah, Bang. Batuan. Iya, dua dia kan lama, duit dia kan lama. Nah, buah salam, namun tak buah salam. Tetap duit. Nah, tetap duit. Umbio. Joyong, masya Allah. Aku joyong. Agak amatnya berjoyong tak ada deh. Tapi memang aku tengok daftar makanan anti kanker nomor 1 adalah joyong. Itu satu paisun. Dan lama puasa makan joyong sejak masuk ke Madinah sampai pulang matang lelo 5 tahun rumah tak noto makan nah. Dan baca itu tergoda rendah. Apalagi betul Ustaz Akmal Boba patua kalau Ustaznya. Sampai kemarin ada pula kawan ngirim video, tambah lo potai le wal fatayat. Potai itu membantu kerja ginjal untuk menetralisir purin yang ada di dalam darah sehingga menghalangi asam urat katanya. Awak lak pereso asam urat tang nayuk sakit.
Atau basuh makan. Tapi ada makan sejak turunnya. Mungkin mau batuan nampak ni. Tapi jangan banyak. Kadang kalau tonton makan itu 2 puasan. Siap jangan lambek burus gigi. Ya, kalau tidak menderita kawan sambiang. Kalau bisa jangan makan sebelum salat. Yang ketiga, WC ya. Jangan baimek nyiram. Kalau nak baimek uduk, kalau ndak uduk, masya-Allah. Full keran buka. Tapi pas WC baimek dia. Gak apa nyala mayu je nyusatnya dah apa je. Kalau bayu je dah kloset dah. Sehingga lalu juga di pintu di lurus lah pakau telinga hidungnya. Makanya kalau menyiram WC ndak boleh baimek, apalagi sudah makan jengkol janakil wal fatayat. Nah, jengkol dan petai. Nah, walaupun yang lain-lain masih banyak, tapi kandungan anti kanker yang paling tinggi ada memang pada potainya. Apa namanya? Joyang je. Potai itu lah lihat tu lah. Kau punya promosin ke tu Enggak. Tapi bagi yang aman, anda perlu. Bagi yang merasa aman, tak perlu. Apalagi bagi yang tak suka je dibasuh. Bagi yang tak suka je dibasuh. Baik kau taklah dikuncin dulu dek bini atau kata itu aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat mau basuh tiba-tiba tergoda gara-gara antioksidan dan anti apa tadi, Allah musta'an. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tanaman-tanaman keras yang lebih panjang umurnya menjadi sumber kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, satu, kok dimakan daun ubi awak dek kabau, jangan nyumpah-nyumpah. Hilang pahala nih. Yang kedua, jangan bawa candung ke orang punya. Nyebar candung boleh. Kan iya? Awak catuk kabaunya, awak dikatur deh. Kan iya? Catuk kabaunya, awak catuk sudah itu awak deh. Memang rezekinya. Rezekinya sedekah sajalah. Yang ketiga, jangan sampai kau bawa mesti sedekah ke tapi uang. Awak ada kabun ubi, basuang kabun ubi uang di papa dek kambing awak jangan. Karena apa? Itu buat niat namanya. Kita tanam untuk kita. Tapi kalau dimakan oleh hewan, yang namanya hewan saya elok puangi binatang tetap binatang. Saya elok puangi. Kucangnya lah kodok be makan, kodok aja tak tinggi dah wak. Silok je deh. Kan dia? Ya? Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, itu memang sudah babnya kebaikan bagi kita. Bab kebaikan bagi kita. Apalagi kalau ada yang bisa ya. Sodyong satu lahan tu ungge sodo. Sodyong tu ungge, tapi tentu uang banyak fitirnya, uang banyak kabun. Nah, kalau misalnya, ya, kabar uang bersawit itu kodok je hilang sawitnya. Iya, tak anggap sodako ya. Semakin anggap sodako tak boleh kena ini kan. Ndak. Ini bukan anjuran bagi kita untuk ngambil hak yang bukan hak kita. Ini sebenarnya untuk orang yang memiliki. Mana mencilok jenangan hadis kau. Dan cilok supaya dapat pahala paknya ndak amur lah. Apa ndak nangau kaji potong Selasa malam. Ada kira kaman hanya ndak dicilok kecuali dapat sudah kau tu dan tolong apa dapat kalau ndak amur lah. Ndak amur macam itu lah. Jadi kalau sampai cinan naknya sancaknya diminta dengan baik-baik. Karena pada umumnya kalau untuk makan biasa gratis ya kan. Kalau bawa pulang atau bawa betong biasa. Ya tak? Contoh belanja korma aja dia apa di Madinah tu. Jadi lakonyang dek korma melintin baunya korma kan banyak jenis lain 60 jenis lebih. Halalnya kawan. Kinyam dah siko 3 buah.
60 kali 3 buat 1 pun. Tak kanyang tak ada jual. Ha? Tu tak pulang segala balik. Nya dak pe kan sawalan zuhur dia je ya. Sawalan zuhur tu pulang mereka isya aja deh. Nah, jadi dak kan sawalan zuhur kan lah tak makan siang tu kan. Sehingga ke korma macam-macam nak nengok kan. Ajo-ajoannya. Tu bapaknya. Bapak kan ya kan. Coba dulu gratis, halal maksudnya silakan dicicipi. Bapak cicip terserah, bapak tolak. Makanlah 3 sego kan. Tu nampak dia tu ajaklah makanlah 3. 3 kali 60 jenis 1 10 tu tak tahu jangan makan dah lah. Itu tu juga aja kau saji peminum zam-zam gratis. Anda pulang sudah isya sehingga balik tempat lain. Korban juga boleh cicipi sana. Ini salam haji. Kanyang dek nginyam korban. Macam itu tu yang sedekah. Dianggap sedekah. Insya-Allah tak berat, tak masalah. Jadi soalnya menghalalnya kan nyebut halal. Kan tak usah ada syarat kalau kau dimakan mesti boleh tak ada. Bisa persilakan halal. Jadinya ada syarajih itu 10.000 hektar sedekah sodor. 10.000 hektar korma itu sedekah. Lawirnya nanti dia nyanyi biti banyak puluh ni. Tolong Mbak Musaji dia nomor 3 terbesar di Arab Saudi itu, Masjid Ar-Rajih itu dana pribadi dengan kapasitas 70.000 orang. Musaji awak berapa kapasitas? Wah ibu 70.000 orang, lengkap dengan kliniknya, lengkap dengan kamar-kamar guest house-nya, lengkap dengan pustakanya dan sebagainya, dan semua itu adalah gratis. Dan alhamdulillah tidak ada kota infak yang berjalan. Tidak ada kota infak yang berjalan. Itulah rahasianya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini tidak mereka dapatkan kecuali setelah mereka beriman kepada Allah dan bertakwa dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar pemerintahannya, dasar negaranya, mengikuti pemahaman as-salaf as-salih. Allah bukakan keberkahan itu dan nampak terlihat oleh kita, termasuk masjid ini masih biayanya dari Arab Saudi, iya kan soal ngomong aja. Nah, awak lah mau sambung tak ada sudah. Lah mau sambung, anunya selesai lah. Tadi mana soalan kan? Bunyi cerita wak kaya raya, dia ada minyak di bawah minyak. Cuman cik soalan tidak berkah. Sehingga awak kerja untuk uang banyak. Awak yang banyak kerja, uang banyak hasil. Awak sebab harus cukup syarat lah dapat keberkahan tu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Berdoalah pada Allah, mudah-mudahan semakin ada kebaikan dan perbaikan mendekati iman dan takwa kepada Allah. Semoga negeri ini diberkahinya. Ya, kalau tidak berkah banyak, tidak ada bisa gunung. Tapi kalau kalau berkah sekenek, tapi banyak yang bisa dibuat. Dia ada kalau tengok kalau etos kerja mereka ambil pekojo. Asal itu salat banti boleh loh. Pergi jemaah salat. Awak anda bangkit sebelum subuh pulang lah doke niai. Gaji sakit? Gaji sekian. Nanti solat tak peduli tu. Solat tak peduli. Akhirnya tidak diberkahi. Allah musta'an. Lah, sejak itu harus nanam ya? Lah, harus nanam. Walaupun sebatang. Walaupun botia. Sebatang. Kalau tak ada tolak nanam, nampang. Nampang, tolong ya Syekh. Tanam tu dan sebatang. Boleh nampangnya?
Alhamdulillah. Antum buat awak makan dek. Makan dek tupai. Sedekah ya Allah ni kan. Sedekah. Insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga tak satu pun kita kecuali terbuka di depannya pintu-pintu kebaikan yang banyak tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ala tu wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.